Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk kasih setianya dalam kehidupan kita. Terkhusus hari ini, kita boleh jalani tetap dalam kuasa-Nya. Dan malam ini kita jumpa lagi melalui sapaan kasih dan ketukan cinta Tuhan di malam ini dalam satu perenungan firman Tuhan, dalam satu pesan tema yang mengatakan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, suatu hari C.H. Spurgeon bertanya kepada seorang petani yang sedang membuat baling-baling cuaca, yang mana pada baling-baling itu bertuliskan Allah itu kasih. Spurgeon lanjut bertanya, apa maksud dengan tulisan ini? Apa saudara berpikir bahwa kasih Allah itu berubah-ubah seperti angin yang selalu berubah-ubah oleh baling-baling? Pak Tani itu menjawab, oh tidak, saya tidak bermaksud demikian. Yang saya maksudkan ialah Allah itu tetap setia ke arah manapun angin bertiup. Saudara, seperti iman dan kesaksian Pak Tani, kita pun percaya bahwa di masa-masa COVID dan juga dalam perjuangan kehidupan kita lainnya setiap hari, kasih Tuhan tidak berubah. Kasih dan kuasa-Nya tetap nyata dimanapun, dalam situasi apapun kita berada. Entah kita di rumah, di tempat kerja kita, di saat kita berjuang, hingga di tempat-tempat yang sulit kita jangkau saat ini karena adanya pandemi COVID-19. Saudara Paulus mengatakan, dan hidupku yang kuhidupi sekarang. Sebuah pernyataan, hidupku yang kuhidupi sekarang. Artinya ada kehidupan yang telah dilewati, ada hidup masa lalu yang berbeda dengan hidup yang sekarang. Di sini Rasul Paulus merefleksikan imannya tentang kasih Tuhan, tentang karunia-Nya, karunia Tuhan yang telah mengubah hidupnya. Hidup yang tidak lagi mengandalkan keselamatan melalui perbuatan, hidup yang tidak lagi mengandalkan keselamatan lewat hukum Taurat, melainkan sebuah hidup yang telah diubahkan melalui penebusan dan kematian serta kebangkitan Tuhan Yesus mengalahkan maut. Keselamatan dalam Yesus begitu kuat yang akan hidup di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Sesudah satu kisah lagi, pernah seorang Skotlandia yang sakit, lalu keluarga menelpon sang gembala untuk datang mengunjunginya. Ketika sang gembala itu tiba di rumah seorang yang sakit ini, seorang yang warga Skotlandia, sang gembala bercakap-cakap secara singkat, lalu bertanya, apakah saudara masih percaya kepada Yesus? Jawabnya, ya. Yesuslah satu-satunya hidupku, baik matiku maupun hidupku. Saudara, bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara semuanya, atau kita sekalian? Kiranya sampai akhir hidup kita pun tetap mengatakan, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, hidup ini begitu penting. Hidup bukan hanya sekedar ada, melainkan hidup adalah anugerah. Terima kasih ya Tuhan untuk hidup karunia-Mu dalam Yesus Kristus. Hidup kekal yang kami nikmati setiap hari. Dalam belas iman kami yang hidup
dengan Tuhan melalui perjuangan, melalui berbagai aktivitas kami, kehidupan keseharian kami. Kiranya kami tetap fokus pada hidup di dalam Yesus Kristus. Sekarang kami kembali sehati berdoa untuk kehidupan yang sedang kami perjuangkan. Baik usaha kami, pelayanan yang kami perankan, masa depan keluarga, studi anak-anak dan cucu kami. Ada yang sedang dalam penyelesaian studi, ada anak-anak dan cucu kami yang sedang mencari pekerjaan, perjuangan di masa tua untuk orang-orang tua kami, perjuangan untuk sembuh bagi beberapa orang tua saudara kami yang sakit. Malam ini kami kembali akan menikmati tidur sebagai waktu istirahat yang baik yang Tuhan karuniakan. Biarlah malam ini kami dapat menikmati tidur tanpa ketakutan. Hingga besok dengan anugerah-Mu kami dibangunkan kembali. Untuk semua itu, Bapa yang dikasihi Tuhan, buka hati di hadapan Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.